Ini kita akan membahas mengenai pernikahan 1 bulan pasutri Bangka Selatan. Pernikahan merupakan hal yang sakral yang seharusnya menjadi pintu kebahagiaan bagi yang menjalaninya. Setiap perempuan mempunyai bayang-bayang kebahagiaan dalam pernikahan, namun tidak dengan perempuan yang berusia 24 tahun ini. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Muhammad Rafli, laki-laki yang berasal dari Medan. Rafli berusia sekitar 30 tahun. Beberapa bulan yang lalu, Rafli sempat bekerja di suatu tempat, yakni tempat rehabilitasi. Namun, entah kenapa tiba-tiba Rafli berhenti. Kemudian Rafli bertemu dengan seorang yang cocok untuk dirinya. Maka Rafli berkenalan dengan Ella Andini yang berusia 24 tahun. Semakin hari mereka semakin dekat. Rafli memutuskan untuk menikahi Ella meskipun mereka baru saja berkenalan. Ella merupakan anak dari Safwan Heri. Mereka tinggal di Kelurahan Teladan, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan. Singkat cerita, akhirnya Rafli dan Ella memutuskan untuk menikah pada 7 September 2021 dan mereka berdua tinggal di rumah orang tua Ella. Kronologi kejadian. Pada Rabu 20 Oktober 2021 genap 1 tahun mereka menikah. Namun sebelum tanggal 20 mereka sempat cekcok mulut setelah Ella kehilangan perhiasannya. Ella menuduh Rafli yang telah mencurinya. Di situ mereka bertengkar hebat. Tak terima dengan hal tersebut, Ella meminta ganti rugi kepada Rafli untuk membeli kembali perhiasannya yang telah ia jual. Ella juga tak terima bahwa suaminya tersebut selama ini merupakan seorang dan pada akhirnya Rafli mengaku bahwa dirinya yang telah mencuri perhiasan sang istri. Rafli menjual perhiasan istrinya seharga 6 juta rupiah. Uang itu digunakan Rafli untuk berfoya-foya dan membeli. Ella marah besar hingga dia meminta Rafli untuk menceraikannya. Permasalahan itu juga mencuat ke telinga ayah Ella yang bernama Safwan berusia sekitar 45 tahun. Emosinya memuncak, akhirnya ayah Ella berang dan mengusir Rafli dari rumahnya. Rafli lalu menghampiri teman akrabnya bernama Apoy, warga Tobuali, dan juga menginap di rumah kontrakannya. Sampai di kontrakan Apoy, Rafli beristirahat dan menceritakan hal yang baru saja dia alami di rumah mertuanya. Rafli dan Apoy cukup akrab karena mereka memang sesama pemakai. Di tengah-tengah curhatan Rafli, Apoy menyeletuk dengan guyonannya. Matikan saja istrimu. Setelah itu, Rafli pulang ke rumah istrinya. Pada Rabu 20 Oktober 2021 sekitar jam 1 dini hari, Rafli saat itu langsung tidur dengan istrinya yang sedari kemarin sudah meminta cerai. Pagi sekitar jam 8 waktu Indonesia Barat, Rafli dan Ella sempat Berhubungan suami istri. kemudian jam setengah 10 mereka kembali tidur. Namun ketika Rafli bangun mengecek handphone milik Ella dan ternyata ada chatan yang menunjukkan Ella sedang curhat dengan teman laki-lakinya. Karena terpicu cemburu dan pengaruh narkoboy, Rafli langsung mencekik Ella saat tertidur hingga meninggal dunia. Melihat istrinya sudah tak bernyawa, Rafli berniat kabur dan langsung membawa barang-barang berharga milik Ella seperti 1 unit HP iPhone 12 Pro Max dan 1 unit motor Yamaha NMAX yang digunakan untuk kabur ke Pangkal Pinang.
Saat keluar kamar, Rafli sempat pamit dengan adik Ella yang bernama Karen berusia 15 tahun. Karen pada saat itu sedang berada di dalam rumah. Setelah itu, Rafli langsung kabur ke rumah kontrakan Apuy. Rafli meminta Apuy untuk menemaninya ke Pangkal Pinang. Dalam perjalanan mereka, Rafli sempat memberitahu kepada Apuy bahwa dia telah dan saat itu juga dia ingin kabur ke Pulau Sumatera. Mendengar cerita Rafli, Apuy kaget atas pengakuan Rafli. Lalu mereka berdua berhenti di Koba untuk menjual HP milik Ella, yang saat itu tukar tambah dengan HP baru dan sejumlah uang senilai 11 juta untuk modal kabur menyeberang ke arah Palembang, Sumatera Selatan. Rafli dan Apuy tiba di Jalan Mentok, Pangkal Pinang, berhenti di sebuah rumah makan para supir truk pengangkut sawit dan juga karnel sawit menuju Palembang. Rafli saat itu ingin menumpang salah satu truk untuk menyeberang ke Palembang, namun sopirnya bilang saat itu mau mengantar muatan karnel ke pabrik sawit PT JPL di Riau Silip. Lalu Rafli ikut menumpang truk tersebut, namun rekannya Apuy disuruh pulang ke Toboali dengan membawa motor milik istrinya Ella. Di sisi lain, Ella pertama kali ditemukan oleh adiknya, karena yang curiga kakaknya tak keluar kamar sejak pagi. Saat dipanggil pun tak ada respon dari sang kakak. Karena penasaran, ia masuk ke dalam kamar dan menemukan kakaknya sudah tak bernyawa. Keluarga Ella dibawa ke rumah sakit untuk visum. Pihak keluarga Ella berusaha menghubungi Rafli, namun Rafli tidak bisa dihubungi. Karena sudah beberapa kali tidak bisa dihubungi, pihak keluarga melaporkan ke polisi Dan jenazah Ella dibawa ke ruang jenazah RSUD Bangka Selatan untuk dilakukan visum oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian tersebut, tim partner dari Satuan Reskrim Kriminal Polres Bangka Selatan berhasil menangkap Apuy di Koba yang hendak menuju Toboali. Bermodalkan keterangan dari Apuy, tim partner langsung menuju Desa Mapur, Riau Silip yang di backup Satreskrim Polres Bangka menuju lokasi keberadaan Rafli. Setelah itu, Kapolres mengungkapkan bahwa Rafli sempat masuk ke dalam pabrik sawit di situ. Namun setelah truk berhenti kemudian keluar dari pabrik, tim partner langsung menyergap Rafli dan bersembunyi di dalam bak truk. Pada saat hendak mau ditangkap, Rafli melawan dan mencoba kabur, lalu anggota melepaskan tembakan. Namun Rafli itu tetap melarikan diri hingga petugas menembak Rafli tepat di betis kaki sebelah kirinya. Muhammad Rafli dan juga Apuy masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan. Kemudian Rafli diperiksa. Rafli mengaku dia tidak tega menghabisi istrinya, namun karena dia cemburu setelah berhubungan badan saya dikayanya. Karena saya melihat di handphonenya dia chatan dengan mantannya dan berniat untuk bertemu. kata Rafli saat dihadiri di konferensi pers di Polres Bangka. Selain itu, dia juga mengaku dia sudah memiliki istri di Medan yang ia nikahi secara siri sebelum menikah dengan Ella. Saya juga sudah menikah di Medan, sudah 1 tahun menikah siri, dan mengonsumsi narkoba pun juga sudah lama, ucap Rafli. Pengakuan Muhammad Rafli soal pernah menikah siri dengan meminang Ella tampaknya membuat keluarga Ella terpukul, terutama ayah Ella, Sapuan Heri. Sebelum fakta itu diungkap, Muhammad Rafli, Sapuan yang pilu lantaran anaknya meninggal, sempat mengurai pengakuan. Atas tindakan Muhammad Rafli diancam pasal 338 KUHP, paling lama 15 tahun penjara. Sementara itu untuk rekannya Apuy diancam pasal 221 KUHP yang sengaja menyembunyikan kejahatan, paling lama 9 bulan penjara. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.